Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha lur, calalager. Oke, kali ini gua nggak mau ngebahas PS2 dulu. Soalnya gua udah bingung mau ngebahas apa lagi. Sebenarnya masih ada sih yang cara masukin game ke hard disk PS2, cuman gua belum sempet aja bikinnya. Soalnya kan gua nggak ada laptop juga. Atau gue bisa bikinin step by step aja kali ya. Ya oke lah, nanti kita pikirin nanti. Kali ini gua mau bawain segmen musik. Udah kayak TV aja gue ngomongnya bawain segmen. Enggak, gue di channel gue itu ada yang namanya gue ceritain. Ya walaupun videonya baru ada satu, itu yang kemarin gue ceritain soal Abu Nawas. Dan view-nya nggak ada yang nonton. Cuman ada 8 apa ya terakhir gue nonton ya. Karena setelah gue survei di per YouTubean ini, yang banyak itu tentang horor-horor kayak gitulah. Horor sama konspirasi banyak yang nonton ceritanya. Nah, sekarang gue mau bikin konten ceritanya itu bukan horor sih, lebih ke trailer kali ya. Nah, jadi gue itu dulu pernah nonton film ya. Gue tuh udah lupa, nggak tahu apa judulnya, kapan gue nonton dan tayangnya dimanapun gue lupa. Cuman sedikit jalan ceritanya gue ingat. Dan akhirnya gue tulis ulang nih di sini. Nih, tuh. Gue tulis ulang. Nah, buat sekarang gue ceritain ke lu deh. Menurut gue sih ceritanya ya seru sih, cuman gue juga udah lupa ceritanya detailnya gimana, jadi gue tulis ulang dan gue tambah-tambahin sedikit, nggak sedikit juga sih, banyak sih. Terus mungkin penamaan tokohnya, terus judulnya juga gue rubah karena gue pun udah lupa judul filmnya apaan, jadi gue improvisasi sendiri. Nah, berhubung gue itu orangnya susah inget gampang lupa, jadi gue ceritain sambil baca aja kali. Jadi kalau ada yang protes, bang lu ceritanya sambil baca, ya emang sambil baca. Gue tuh orangnya gampang, apa ya, susah inget gampang lupa lah. Jadi lu jangan protes kalau misalnya gue ceritanya sambil baca. Eh Langsung kita mulai aja kali ya. eh dari mana gue mulainya ya? Oke, kita mulai ceritanya. Awal awal cerita dimulai ada seorang anak kecil yang berusia 7 tahun tiba-tiba terbangun tepat di jam 12 malam. Dia mendengar suara benda jatuh dari luar kamarnya. Kemudian, dia mendekati pintu dan menempelkan telinganya ke pintu tersebut. Terus, dia mendengar lagi suara benda jatuh tersebut. Walaupun sedikit takut, dia memberanikan diri untuk keluar kamar. Setelah keluar kamar, dia pun meraba dinding untuk mencari stop kontak. Karena emang di waktu malam itu rumahnya itu eh, lampunya dimatikan. Jadi dia nyari saklar lampu untuk nyalain lampunya. Nah, tibalah dia ke posisi saklar lampu. Begitu dia nyalain lampu, kejutan. Nah, ternyata si ibu, ayah dan kakaknya dia sudah mempersiapkan pesta ulang tahun buat dia. Dia ini namanya Mita. Mita pun senang dan mereka pun merayakan pesta ulang tahun Mita yang sederhana mungkin. Di saat asik sedang berpesta, tiba-tiba ayah mendengar suara benda jatuh. Kemudian ayah pun lari ke dapur untuk memeriksa tentunya. Sebuah benda jatuh itu seperti piring atau gelas yang jatuh, dan alangkah terkejutnya ayah setelah melihat ada 3 orang yang sudah masuk ke dalam dapur lewat jendela. Ayah pun langsung berteriak, "Woi, mau apa kalian? Kalian maling ya?" Kemudian salah satu dari maling pun menodongkan pistol ke arah si ayah. "Diam lu, kalau enggak gua tembak kepala lu." Sambil ditodong pistol,
ayah dan para maling pun berjalan ke arah ruang tengah yang sedang diadakan pesta sederhana untuk ulang tahunnya Mita. Tanpa sepengetahuan maling, ayah pun mengambil pisau yang ada di meja dapur dan disembunyikan di balik bajunya. Melihat ayah ditodong, sang ibu langsung berteriak, dan Mita yang ketakutan langsung bersembunyi di bawah meja. Sang ibu yang berteriak langsung ditembak oleh maling tepat di kepala dan langsung tergeletak di samping meja tempat Mita bersembunyi. Yoga, kakaknya Mita, yang saat itu berusia 17 tahun, langsung memeluk ibunya sambil menangis. Dia memberi isyarat pada Mita supaya tetap di bawah meja dan jangan keluar. Melihat sang istri tewas, ayah pun melakukan perlawanan dan menusuk maling yang menodong ayah menggunakan pisau yang dia sembunyikan di balik baju tadi. Tangan maling pun terkena tusukan pisau, tapi teman si maling langsung menembak ayah. Mita yang melihat kejadian itu langsung menutup telinga dan memejamkan matanya. Yoga yang saat itu sedang memeluk ibunya langsung mengambil pisau yang terlempar dari tangan sang ayah dan langsung berlari ke arah maling yang menembak ayahnya. Tapi sebelum Yoga sampai ke maling, suara tembakan pun terdengar. Kemudian, seorang gadis pun terbangun sambil berteriak dan dengan napas yang terengah-engah dan badan penuh keringat ketakutan. Dan gadis itu adalah Mita. Ya, Mita, yang kini sudah berusia 23 tahun dan mimpi yang dia alami barusan adalah kejadian waktu dia masih kecil yang masih terbayangkan sampai sekarang. Sejak kejadian itu, dia hidup sebatang kara dan diurus oleh paman dan bibinya. Kini Mita sedang menjalani pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Dia kos sendiri di Bandung, sedangkan paman dan bibinya tinggal di Jakarta. Mita pun melihat ke jam dan menunjukkan waktu 9.30 malam. Kemudian karena dia lelah dan ketakutan, dia mengambil segelas air untuk menenangkan dirinya. Di saat sedang minum, HP Mita pun berbunyi. Dan setelah dilihat ternyata mendapat telepon dari bibinya Mita. Mita pun mengangkat teleponnya dan Mita pun kaget mendengar suara bibinya yang terengah-engah dan dengan nada yang panik. Halo Mita, cepat pulang nak. Cepat, bibi butuh bantuan. Kamu harus cepat pulang nak. Tut, tut, tut. Gitu. Langsung ketutup teleponnya. Belum sempat Mita berbicara, telepon pun langsung terputus. Kemudian Mita pun mencoba telepon kembali ke bibinya, tapi telepon pun tidak bisa disambungkan. Mita pun langsung panik, takut terjadi apa-apa karena paman dan bibinya sudah dianggap ibu dan ayahnya sendiri. Karena sudah mengurusi Mita sejak kecil. Mita pun terus mencoba menelpon balik bibinya tapi tetap tidak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Mita pun langsung berganti baju dan langsung berlari ke arah mobil Honda Jazz warna putih. Tahun 2012, pajak panjang, tangan pertama dari baru, ban masih mulus, lecet pemakaian, yang minat bisa DM di Instagram gua. Oke lanjut. Karena Mita panik, dia menyetir mobil secepat yang dia bisa dan di tengah jalan Mita terus mencoba menelpon bibinya, tapi tetap saja dia tidak bisa menghubunginya. Karena dia menyetir sambil memainkan HP, dia tidak sadar ada anak kecil yang sedang menyeberang di depannya. Mita pun menabrak anak kecil tersebut. Mita yang kaget langsung menginjak rem sekuat tenaga. Kemudian dia keluar dari mobil
dan mengecek kondisi anak tersebut. Setelah diperiksa, ternyata bocah kecil itu sudah meninggal di tempat. Kepanikan pun semakin bertambah. Kemudian Mita pun dan langsung memasukkan mayat anak kecil itu ke dalam mobil di bangku belakang. Sebelum ada warga yang melihat, dia buru-buru menutup mobil dan tancap gas melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, ternyata ada razia gabungan yang harus dilewati Mita. Mita pun panik karena dia membawa mayat anak yang telah ditabrak dia tadi. Kemudian Mita pun berhenti di pinggir jalan dan mengambil selimut yang ada di bagasi mobilnya. Karena memang habis ke laundry dan banyak baju dan selimut di mobilnya. Lalu Mita pun menutupi mayat anak kecil tersebut. Perlahan dia berjalan menuju razia tersebut. Dan salah satu seorang polisi pun memberhentikan Mita. Dan Mita pun berhenti agak jauh dari posisi razia. Dan Pak Polisi pun langsung mendatangi Mita. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Boleh saya lihat surat-suratnya? Oh iya Pak. Mita yang panik dan gugup memberikan surat-surat dengan keadaan tangan yang gemetar. Melihat Mita yang gugup, Pak Polisi pun curiga. Lalu Pak Polisi melihat ke dalam mobil dan melihat ada sesuatu yang mencurigakan di kursi belakang. Dia melihat sesuatu yang ditutupi oleh selimut. Pak Polisi pun bertanya, "Itu apa Mbak di belakang?" "Oh, enggak Pak, itu selimut sama baju-baju saya habis di laundry." Pak Polisi pun melihat ada sedikit tetesan darah yang mengalir dari selimut tersebut. Pak Polisi pun yang curiga meminta Mita untuk turun dari mobil dan menunjukkan isi di balik selimut tersebut. Pak Polisi pun langsung menanyai Mita, "Itu yakin isinya cuma baju kotor atau baju bersih?" "Iya Pak, itu cuma baju. Boleh saya cek?" "Itu cuma baju kok Pak." Polisi pun makin curiga melihat gelagat Mita yang semakin gugup. "Coba Mbak turun dulu. Saya pengen cek dulu itu beneran baju atau bukan." "Mbak, Mbak baik Pak." Mita pun gugup menjawabnya. Mita pun turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Pak Polisi pun mulai memegang selimut tersebut dan perlahan mengangkat selimut tersebut. Udah, buat part 1 itu aja dulu ya. Kalau misalnya ini rame yang nonton, nanti gue lanjutin. Tapi kayaknya sih gue gak yakin banyak yang nonton sih. Gini aja deh, kalau ada 10 orang yang nonton video ini, nanti gue lanjutin ceritanya. Oke, segini aja karena memorinya udah mau penuh. Jadi ya udah sih itu aja. Oh iya, lu nanti komentar di bawah kalau misalnya ada alur cerita atau ada film yang alur ceritanya mirip sama ini yang gue ceritain, coba lu komentar di bawah dah. Soalnya gue udah lupa judulnya apaan, terus gue nontonnya di mana. Ya pokoknya gue lupa lah. Ini pun gue tulis ulang. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue di Guntur Aprilio 60, terus Twitter gue juga di Guntur Subagja 1. Itu Twitter nggak ada followernya, sedih emang. Jadi ya udah gitu aja. Ya udah sih nggak ada lagi. Jangan lupa makan biar nggak lemes dan juga jangan lupa napas biar nggak mati. See you.